Ya sebenarnya kekecewaan itu kan rasa cinta ya terhadap Pak Jokowi. Karena orang-orang yang selama ini setia bahkan berkorban. Karena dia menginginkan waktu itu Pak Jokowi ini kan orangnya sederhana, humble, tidak punya ambisi politik, yang hanya memikirkan bangsa dan negara untuk kemajuan. Kok tiba-tiba ada kesan haus kekuasaan itu. Ingin mengingatkan Pak Jokowi, sayang. Karena Bapak itu sudah menjadi role model kami. Dan Bapak ini adalah pemimpin yang kami anggap sukses untuk membangun harapan masa depan. Sehingga menjadi contoh bagi pemimpin depan. Kok tiba-tiba hanya masalah kekuasaan ini, Bapak akhirnya menghancurkan semua hasil capaian yang semua ini telah dicapai. Orang tahulah bahwa pemimpin MK itu kan masih keluarga. Dan yang disidangkan kan orang tahu semua kan. Demi kepentingan keluarga itu kan konflik interest. Dan konflik interest sebenarnya sebagai hakim konstitusi, dia tahu secara etik itu tidak patut dan dia harusnya tidak masuk ke dalam wilayah itu. Sehingga mengundurkan diri. Tapi hukum hanya untuk kepentingan pribadi. Maka disitulah kekecewaan publik menjadi sebuah akumulasi. Tiba-tiba dengan keputusan MK itu membuat orang akhirnya melihat kok tidak seperti itu ya role model saya. Itu yang sakit. Sakitnya di sini. Untuk putusan MK saya kembalikan lagi ke MK. Kalau mau bertanya detail masalah klausul ini itu tanya ke pakar hukum, tanya ke penggugatnya. Urusan capres, cawapres itu urusannya para ketua umum, para pemilik partai, parpol dan lain-lain ya. Loh, saya kan tidak pernah mengajukan diri, saya tidak pernah mendorong diri saya kan pasif terus. Saya kan pasif. Ada anggapan juga seperti ada dinasti Jokowi, Pak, dinasti politik Jokowi juga langsung tanggapan Bapak terkait ini. Ya serahkan masyarakat aja. Bagaimana dia memberikan signal, tidak harus menjawab. Belum waktunya lah. Karena biar dia menunjukkan prestasinya dulu di kota Solo. Sehingga dia harus melanjutkan sebagai wali kota atau sebagai gubernur. Sehingga dia punya pengalaman banyak dan punya kematangan dalam politik. Maka dia harus mempertimbangkan juga politik itu bukan aji mumpung. Mumpung bapaknya masih berkuasa, mumpung masih mendapat hak istimewa, kemudian dia ambil itu. Ya karena masyarakat melihat ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang tidak beres itu dilihat masyarakat secara kasat mata haus kekuasaan itu. Ketika haus terhadap kekuasaan, maka masyarakat menjadi, loh kok tidak seperti dulu ya. Dulu kak dia orangnya humble, sederhana. Dia mengatakan kekuasaan untuk melayani rakyat, bukan untuk menciptakan politik dinasti. Tidak membuat keistimewaan keluarganya. Bahkan dulu dia mengatakan bahwa anak-anaknya tidak berminat di politik. Kok sekarang berbeda? Itu yang membuat masyarakat sakit gitu loh. Sehingga masyarakat mengingatkan, sayanglah Pak, tinggal hanya beberapa bulan. Bapak kalau bisa menahan nafsu berkuasa, maka Bapak itu akan tetap menjadi role model. Bapak itu akan dikenang dalam sejarah pemimpin yang sukses. Pemimpin yang membawa perubahan. Pemimpin dijadikan role model dan contoh kepada presiden setelah itu. Dan saya rasa Pak Jokowi bisa membaca tanda-tanda zaman ini. Dan Pak Jokowi akhirnya mampu mengendalikan nafsu berkuasa itu. Dengan mengatakan urusan domestik harus dikalahkan dengan urusan negara.